Najwa Shihab dikomplain, sahabat polisi apa sahabat Sambo nih? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita kembali, bukan kembali ya. Kita mau ngomongin tentang yang lagi viral nih, tentang Mbak Najwa Shihab yang mengomentari tentang tidak boleh, jangan takut sama polisi. Nah, kenapa kita jangan takut sama polisi? Kata Mbak Najwa Shihab itu jangan takut sama polisi dulu, jangan mau ditakut-takuti sama polisi, urus dulu tuh Ferdy Sambo. Nah, statement ini tuh dikomplain sama sahabat polisi dan juga dituntut buat minta maaf karena sudah ngomongin kayak gitu. Kok bisa sahabat polisi ngomong gini ya? Apa sahabat polisi pro Sambo? Loh. Let's go aja kita bahas. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu ya, pasti kalian banyak yang udah tahu nih tentang Najwa Shihab ya. Dia tuh membuat statement di suatu event. Statementnya tuh kayak gini. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdy Sambo. Nah, di statement ini Najwa Shihab tuh bilang jangan mau ditakut-takuti sama polisi, urus dulu tuh kasus Ferdy Sambo. Ya nggak kelar-kelar udah 3 bulan. Dan juga bilangnya jangan takut ditakut-takuti pasal, karena kita tuh bisa belajar pasal, bener. Di internet tuh udah bisa belajar pasal, kita lihat-lihat pasal, dan juga banyak banget polisi itu yang nggak tahu pasal sebenarnya, oknum-oknum ya. Nah, jadi omongan dari Najwa Shihab ini banyak banget kritikan. Salah satunya dari Ratu Nyinyir kita, Nikita Mirzani. Ini salah satunya. Oh, jadi aku baru tahu kenapa Mbak Nana ini menggebu-gebu sekali bicara tentang polisi. Jadi dulu Mbak Nana itu kepengen jadi menteri, guys, menteri pendidikan, tapi Bapak Jokowi lebih milih yang satu lagi laki-laki. Akhirnya retaklah hatinya, guys. Nah, dan juga katanya ada sahabat polisi itu yang menuntut Najwa Shihab tuh minta maaf. Kalau Nikita Mirzani ya kita tahu lah, dia tuh nggak cuman polisi ya, semua kayak dikomentarin gitu. Jadi kita nggak mau bahas itu, kita bahas ke sahabat polisi ini. Nah, harusnya sahabat polisi ini menurut Let's Go ya, itu kan udah tahu ya, yang dimaksud sama Najwa Shihab ini ya pasti oknum lah. Ya nggak mungkin marah-marah ya kalau dia tuh nggak oknum. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian nih yang nggak ngikutin sahabat polisi, ngikutinnya apa? Pesulap merah. Yang marah siapa? Dukun oknum. Dukun oknum, pengacara dukun, dan antek-antek para dukun-dukun yang oknum itu. Dia yang marah-marah. Ini harusnya nih bilangnya oknum, bukan bla 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 bla. Nah, kalau sekarang mengkritisi polisi tentang kasusnya Sambo, yang marah adalah sahabat polisi. Apakah sahabat polisi adalah oknum? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Atau jangan-jangan sahabat polisi adalah sahabat Sambo karena Pak Sambo juga polisi? Nah, ini kan aneh ya. Masyarakat komplain, polisinya nggak mau denger. Nah, bahkan sahabatnya yang ikut campur. Lu ngatain sahabat gua lu? Hah? Ini polisi nih sahabat gua. Lu ngatain sahabat gua berarti lu berurusan sama gua. Nah, padahal polisinya aja adem ayem nih. Gimana bener lucu kan? Ini kan kayak anak SMA di klub gitu. Anak-anak SMA kan kayak gitu ya. Lu ngatain sahabat gua lu. Lu yang kalau ngatain dia lu berurusan sama gua lu. Nah, Najwa Shihab komplainnya ke polisi. Sahabat polisi yang marah. Lu ngatain polisi lu, gue sahabatnya polisi lu. Lu jangan macem-macem. Ini malah menuntut minta maaf. Ini menurut Let's Go total aneh ya. Kalau Let's Go nih, Let's Go adalah sahabat polisi. Let's Go adalah polisi yang jujur. Ketika dikritik sama Najwa Shihab, apalagi Najwa Shihab ini kita tahu punya power ya, atau punya popularitas lah dengan cewek intelektual yang tinggi ya. Dia pernah masuk-masuk membongkar-bongkar kasus Setia Novanto atau lapas Sukamiskin yang ternyata di lapas tersebut banyak banget korupsi-korupsi atau koruptor-koruptor itu yang punya fasilitas mewah ya. Kalau Let's Go dikritik ya, Let's Go akan ke Mbak Najwa Shihab. Iya bener itu Mbak Najwa Shihab. Banyak banget nih polisi-polisi yang oknum-oknum. Kita sebagai sahabat polisi akan membantu Mbak Najwa Shihab untuk mengaungkan bahwa jangan takut sama polisi-polisi oknum ini karena polisi-polisi ini nih banyak gitu. Nah, itu kalau polisi yang jujur. Kalau polisi yang oknum, ini nggak bisa nih. Ini melecehkan nama polisi ini. Kalau kamu nggak sebut oknum gitu. Saya kan sebagai polisi merasa tersinggung ya. Ini ya. Ini kan kita yang orang umum, orang awam aja tahu maksud Mbak Nana ini kemana lah ya. Orang awam loh, tahu loh maksud Mbak Nana ini kemana. Ini tuh untuk sarkasme ya, sarkastik bahwa di polisi itu ada oknum. Jangan mau ditakut-takuti tuh sama oknum polisi. Nah,
dengan pasal-pasal. Karena apa? Karena banyak banget masyarakat kecil dan juga razia-razia itu menakut-nakuti kita dengan pasal-pasal dari polisi gitu. Kalau sampai banyak polisi yang marah, berarti kan banyaknya oknum dalam polisi ini dong. Kalian kalau mau ngecek atau mau mampir lah ke sahabat polisi ini, boleh cek di IG-nya di sini. Nah, di sini lihat aja nih komen-komen dari sahabat polisi ya. Dan dengan pedenya sahabat polisi ini ngepost di postingannya bahwa sahabat polisi itu nuntut Najwa ini, Nana ini minta maaf. Wah, pede banget ya. Apakah dia berpikir ketika dia ngepost ini, siapa sih adminnya ini? Apa dia mikir, oke kita post sekarang, kita pengen Nana minta maaf ke kita. Kita post, pasti banyak warga yang mendukung kita kan? Bener itu, Nana harusnya minta maaf. Nah, kita lihat komennya. Tidak ada yang mendukung dong. Banyak, bahkan ada yang bilang, lah nggak sadar diri. Terus ada yang bilang, lah dikritik nggak mau, harusnya berpikir, dibenahi gitu. Ada yang bilang, arogan terus. Nah, bahkan ada yang buat sahabat Najwa. Nah, kalian mau masuk sahabat polisi atau sahabat Najwa nih? Pernyataan Kapolri pun udah jelas nih, kayak gini pernyataannya. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Dan nah, di sini aja udah jelas orang awam tuh bisa menjadi sahabat polisi ya kalau mau membantu kepolisian. Tapi let's go lihat sahabat polisi ini apa. Nah, dari artikel ini mengatakan bahwa sahabat polisi adalah tugasnya itu membantu mensosialisasikan supaya apa yang kebijakan dari kepolisian itu lebih dekat ke masyarakat. Nah, lebih baik, mungkin lebih tepatnya kayak penyuluhan gitu ya. Jadi, sahabat polisi ini yang kayak bantu buatin media, atau enggak mungkin penyuluhan-penyuluhan gitu. Pokoknya sahabat polisi ini yang katanya membantu untuk menyampaikan informasi dari kepolisian. Orang-orang kalau punya masalah lapornya kemana? Bukan ke polisi, lapornya ke Hotman Paris, atau ke Najwa Shihab, atau ke orang-orang yang punya power gitu. Kadang-kadang bahkan mereka tuh lebih enak ngelapor ke Nikita Mirzani daripada ke lapor polisi ya. Lapor polisi banyak oknum, dimintain duit atau berkasnya ditumpuk aja. Kalau ke Nikita Mirzani bisa diviralin, kalau Hotman Paris bisa diviralin, kalau kemana-mana ke public figure itu bisa diviralin. Nah, harusnya Hotman Paris, Nikita Mirzani, Najwa Shihab itu tuh mereka-mereka ini yang jadi sahabat polisi. Ganti namanya, jangan sahabat polisi, berarti kalian itu pro polisi. Lebih baik namanya sahabat masyarakat. Nah, itu baru benar, sahabat masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang komplain ke polisi nggak didengar, nah komplainnya ke kalian yang nyambungin ke polisi gitu. Jangan dari sahabat polisi aja nggak denger keluhan masyarakat, apalagi sahabatnya. Ribet ya gitu. Kamu kan sahabat polisi, kamu kan sahabatnya dia tuh. Tolong sampein dong. Aku lagi usaha nih, kasus nih gitu. Ya ntar saya sampein, tenang aja. Nah, lupa, nggak disampein gitu. Pas disampein ke polisi, ini polisi, ini ada kasus nih, ada masyarakat bawah yang itu butuh pertolongan polisi. Kamu sahabatnya dia apa sahabat saya? Saya polisi loh. Kamu sahabat polisi apa sahabat dia? Oh iya, saya kan sahabat polisi ya. Ya udah, kalau kamu ya sahabat saya. Kalau kamu nggak mau sahabatan sama dia, sahabatan sama dia gitu. Oh iya, bener juga. Saya sahabatan sama kamu ya. Ya udah, saya sama kamu aja, bantuin kamu ya. Kita nggak usah dengerin ya, Nabi. Jadi kan kayak gitu ya. Gimana sih menurut kalian tentang sahabat polisi ini? Nah, menurut Let's Go agak aneh ya. Polisi yang dikatain sahabatnya yang marah, itu bener-bener aneh sih. Walaupun di pertemanan juga ada yang kayak gitu ya. Bukannya introspeksi diri, tapi malah nggak mau denger ya. Nah, ini juga aneh banget. Ya, gimana sih menurut kalian tentang sahabat polisi ini? Ini sahabat polisi ini kita harus percaya atau kita harus buat sahabat-sahabat baru nih? Sahabat Noah? Noah aja punya sahabat loh. Dengerin nggak Noah? Dengerin gitu. Bahkan Noah pun punya fanbase sahabat Noah tuh lebih gede daripada sahabat polisi kayak fanbase-nya. Padahal sahabat polisi ini negara ya. Sahabat Noah lebih besar nih. Karena Silitko lihat dari Instagram sahabat polisi ini dia kayak bagi-bagi sembako, sosialisasi. Nah, ini Mbak Imong juga sosialisasi. Mbak Imong setiap konten YouTube-nya juga bagi-bagi gitu. Apakah Mbak Imong sahabat polisi kalau cuma bisa bagi-bagi? Ya kan Nikita Mirzani juga di Instastory-nya bagi-bagi gitu. Sahabat polisi ya tugasnya lah, kalau ada berita miring tentang kepolisian ya dia yang maju gitu, bahwa oh enggak, sebenarnya polisian ini udah kerja kok gitu, yang buktinya ini. Nah, kelar kan ya, kita oh ternyata udah kerja ya, kita kirain nggak kerja nih, kayak banyaknya oknum gitu. Bukannya malah enggak kok, nih lu ngatain sahabat gue, lu berurusan sama gue lo, lu berurusan sama gue lo. Nah, kan membuat citra masyarakat tuh kayak lebih nggak percaya lagi ya gitu. Ini disclaimer dulu, takutnya sahabat polisi ini marah sama Let's Go. Ini kan Let's Go memberi
masukan ya. Ini bukan kritikan, ini masukan gitu. Kalau memang sahabat polisi ini sahabatnya kepolisian gitu dan tugasnya untuk menyampaikan kinerja polisi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu, tolonglah caranya itu memang mendukung orang-orang yang mengkritisi polisi ataupun mendukung kepolisian dan kasih buktinya kerjanya itu udah kayak gimana. Kenapa kasus si miskin sama kasus si kaya ini lambat banget nih? Kalau si kaya ini, padahal kasus si miskin ini pagi lapor, sore udah di penjara. Nih kasus si kaya ini Juli lapor, September masih bebas. Putri Chandrawati. Nah, ini kan ketimpangan nih gitu. Ya ini masukan aja sih buat sahabat polisi. Apakah mau dipikirkan ulang? Kalau mau pro polisi ya tetap namanya sahabat polisi. Kalau pro masyarakat mungkin namanya sahabat masyarakat gitu. Ya komen aja di bawah menurut kalian tentang sahabat polisi ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pak sahabat polisi jangan marah ya. Ini masukan nih. Semoga kedepannya sahabat polisi bisa benar-benar menyampaikan atau tujuannya dibentuk sahabat polisi tercapai lah, masyarakat yang ngerti gitu loh. Bener Pak sahabat polisi? Jadi kan saya sahabat Anda. Sampai jumpa lagi ya, bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki